Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang salah satu efek dari keberadaan kodam di dalam tubuh kita. Ketika kita meninggal dunia, itu kita sulit ya untuk proses sakaratul maut. Apakah itu benar? Ya. Makanya ya dikenal dengan namanya kodam leluhur. Ya, jadi ketika seseorang itu ya mau meninggal dunia, itu sebenarnya sudah kerasa gitu ya. Akhirnya ditransferlah ya, diberikanlah kodam di dalam tubuhnya kepada anak keturunannya ya, yang memiliki energi yang sama. Ya, punya potensi yang sama dengan orang tersebut gitu ya. Misalkan ya, tak kasih contoh. Saya ini hampir meninggal dunia ya. Mau meninggal dunia katakanlah, saya merasakan tubuh saya sudah tidak kuat, saya mau meninggal dunia. Katakanlah 1 bulan atau 1 tahun saya merasa sudah tidak kuat ya, tak tahan-tahan, maka dalam waktu kurun 1 tahun itu harus ada ya pewaris yang kita berikan gitu loh ya, kodam tersebut. Biasanya seperti itu. Nah, kalau tidak sempat dilakukan seperti itu sama pemilik kodamnya atau saya ya, atau leluhur Anda ya, efeknya seperti itu ya, akan menghalangi proses sakaratul mautnya ya. Lalu itu lama ya, rata-rata orang zaman dahulu itu punya kodam itu. Ada yang dari keleluhurnya, ada yang dari keilmuan, ada yang dari pusaka, ada yang dari pemaharan, ada. Lah kebanyakan yang sulit itu adalah dari pemaharan ya. Kalau dari leluhur ya, dari leluhurnya tentunya leluhur Anda tahu. Kalau dari pusaka tentunya Anda tahu. Kalau dari keilmuan tentunya Anda tahu. Yang tidak tahu itu adalah dari pemaharan. Karena kita dalam kondisi orang awam datang ke orang pintar terus diisi. Kita tidak tahu kalau itu adalah pengisian gitu ya. Contoh misalkan, teman-teman Sabtu Wage datang orang pintar supaya Anda itu dagangannya laris misalkan. Itu kan Anda tidak tahu ya, apa yang dilakukan oleh si dukun tadi atau yang dilakukan oleh orang pintar itu kan tidak tahu Anda. Tahu Anda adalah dagangan Anda laris. Tahu Anda hanya sebuah doa yang dipanjatkan. Padahal yang ditanam adalah kodam. Lah hal semacam inilah ya yang sangat berbahaya. Jadi kalau kita mengalami kondisi semacam ini ya, atau Anda katakanlah punya kakek, punya nenek seperti itu, ya dibersihkan. Ya, terus anak keturunannya tidak usah mau menerima, ya dibersihkan total gitu. Ya, karena kadang kodam leluhur ya, itu kadang juga ndak ibaratnya itu ndak sesuai gitu loh, dengan kebutuhan saat ini gitu loh ya. Kebutuhan saat ini yang kaitannya dengan kebutuhan ekonomi ya, laris. Bagaimana supaya punya usaha yang besar, bagaimana supaya punya toko yang besar, bagaimana supaya sugih, punya jabatan dan sebagainya. Nah, tapi kalau zaman dahulu kebanyakan ya, zaman dahulu kebanyakan kodam-kodam tersebut digunakan hanya untuk kekebalan ya, untuk kewibawaan, kekebalan, penjagaan, itu saja. Nah, ini kan sangat-sangat ironis sekali ya kalau kita itu paham ini gitu loh ya. Manakala kita ketempatan kodam, dari kita tidak tahu prosesnya gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya. Yaitu tadi salah satunya adalah akan menjadi penghalang ya di dalam proses sakaratul maut ya. Ibaratnya tubuh Anda ini sudah lemah, sudah tidak kuat, tapi karena ada esensi lain yaitu jin ya,
tubuh Anda ini dipertahankan kuat. Ya. Padahal fisik Anda sudah lemah, tapi dipertahankan kuat. Akhirnya apa? Jadi kembangnya amben. Nah, ini sangat-sangat berbahaya ya. Ini perlu diwaspadai ya. Lakukan pembersihan. Ya Anda harus bisa ibaratnya ikhlas gitu loh ya, melepas keberadaan kodam di dalam tubuh Anda itu harus bisa ikhlas gitu loh ya. Ya. Terus bagaimana cara membersihkannya? Ya kalau Anda katakanlah masih kuat ya puasa. Ya. Puasa. Jadi teman-teman Sabtu Wage ya, kalau Anda pernah sering ke dukun, ke orang pintar ya, pernah menjalankan laku keilmuan yang itu sudah tidak pernah Anda pakai ya, segera lakukan pembersihan ya. Bisa jadi masalah-masalah yang Anda hadapi ya itu terjadi karena hal itu gitu loh ya. Makanya kita harus bisa memaksimalkan ini, potensi ini gitu loh ya. Maka sukses jaya akan menjadi bagian dari kehidupan Anda ya. Paham ya? Jadi segala sesuatu itu ada sebab akibatnya. Segala sesuatu itu ada dampaknya. Ada penyebabnya, ada dampaknya. Yang perlu Anda maksimalkan adalah memahaminya. Ketika itu negatif, jangan dilakukan. Ketika itu positif, lakukan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.